Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua pakai berdiri. Kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan yang mau bawa korban pujian dan penyembahan kami. Biarlah semuanya manis kau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami mau memuji muliakan Kau. Semua Tuhan percaya katakan. Anggur baru dicurahkan, berkahnya dilimpahkan, kebingungan dunia. Anak-anak sejahtera, damai sejahtera yang berikan, sukacita mendapatkan, sama Engkau langsung bertegakkan lagi. Kita mendengar suara masing. Waktu anggur. Yeay. Lagi mereka. Katakan damai sejahtera. Sukacita ku dapatkan, bangga Engkau sedang ucapan syukur bagi Raja. Katakan menari, harus mengetuk, berdoa semua menari waktu bagi Tuhan. Ambil baru suratan bersama sana bagi Tuhan.
Temannya depan belakang kiri kanan. Udah happy ya, ya teman kiri kanan depan belakang semua sehat, amin. Kita mau Tuhan, kita mau bilang, kuberikan hatiku dan jiwaku Tuhan semuanya bagimu. Terima kasih Yesus. Inilah hidupku kepadamu, senang hidupku, senang hatiku menyembahmu.
kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu, Tuhan yang kebaikan mengasihi kami. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami akan melakukan penyerahan anak, dan biarlah Tuhan juga memimpin, menyertai, dan memahami tentang penyerahan anak ini. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang paling berbahagia dan saya senang sekali melihat antusias khususnya dari Pak Mapitupulu yang ingin cucunya segera diserahkan. Pak Saradi, sorry Pak Saradi. Itu memang harus menjadi kesiapan hati dan pikiran setiap kita, karena penyerahan anak adalah juga sebuah sukacita. Jadi kita belajar dari Pak Saradi, antusias banget, senang banget, penuh sukacita untuk penyerahan cucunya. Ini adalah anak pertama ya dari Jack dan Marta. Ya, Jack dan Marta. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Gereja Katolik Indonesia tidak mengadakan baptisan anak, karena baptisan anak itu di mana dibaptis itu penuh dengan pemahaman. Ada pemahaman bahwa siapa dirinya dan siapa Allahnya. Maka anak kecil, bayi nggak akan tahu. Ya, zaman dulu, zamannya Perjanjian Lama, sudah ada penyerahan anak, yaitu dengan cara disunat pada hari yang ke-8. Tapi zaman Tuhan Yesus dan Yesus mati untuk orang-orang baik bersunat atau tidak terselamatkan. Jadi disunat penyerahan anak itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan penyelamat. Dan Tuhan penyelamat sudah ditunjukkan dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jadi pada saat sekarang, anak umur 8 sampai umur 12 tahun sewajibnya diserahkan kepada Tuhan di gereja. Dan itu harus penuh antusias, seperti Pak Saradi itu. Harus antusias. Ya, demikian juga tentunya Jack dan Marta antusias juga ingin menyerahkan anaknya. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, maaf ya, sekali lagi bagi yang masih muda, Pak Iksan nggak usah lagi punya anak ya. Jadi nanti kalau punya anak, pegangannya umur 8 hari sampai 12 tahun, atau Bapak Ibu punya anak atau cucu yang belum diserahkan dan itu di bawah 12 tahun, segera menghubungi sekretariat gereja untuk diadakan penyerahan anak. Ya. Anak yang akan diserahkan Marta Marintang Amora. Marintang. Artinya apa? Artinya apa, Pak? Bijaksana.
Jadi anak yang bijaksana gitu. Oke. Anak yang bijaksana, bijak sini, bijak situ, bijak sono. Ya. Anak yang bijaksana, Marta Marintan itu bijaksana. Amora, S-nya pasti salah gitu. Enggak suara bukan ya. Nah, lahir 8 Oktober. Bagus ini. 5 hari sebelum saya lahir. Nama ayah Jack Kolamir, S, suara lagi. Nama ibu Ena Yosefina Eva Yosefina Huta Balian ya. Oh, ternyata baru lagi ini marga yang saya tahu. Biasanya Huta Barat ya. Huta Julu gitu kan. Ini Huta Balian. Oke, alamat tidak perlu saya bacakan dan saudara nggak akan kesalahan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang dengan hormat Bapak Jack Kolamir dan Ibu Eva Yosefina maju ke depan, sekaligus membawa Marta Marintan Amora. Silakan dari berdiri di sini. Haleluya. Menghadap saya aja. Biarkan jemaat nggak usah dipikir. Oke. Ya. Ini pasti keturunan ibu dulu. Kalau nggak ada keturunan bapaknya ya. Oke. Jadi Bapak Cek dan Ibu Eva bersediakah dan penuh sukacita sebelum lanjut firman Tuhan dan penyerahan anak untuk bersedia menyerahkan Marta di dalam kepada Tuhan. Ya, ini kalau konsel atau apa harus katakan ya, karena pembicaraan kita direkam. Oke, bersedia ya, Ibu Eva dan Bapak Cek. Oke. Bapak Ibu sekalian, Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16 adalah dasar dari penyerahan anak, di mana di sana diceritakan tentang Yesus memarahi murid-muridnya ketika ibu-ibu atau orang tua atau zaman sekarang bahasanya emak-emak itu menyerahkan anaknya dan murid-muridnya menghalanginya. Tuhan bukan hanya marah, sangat marah. Dan Yesus berkata, biarkanlah anak ini datang kepadaku, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, makna penyerahan anak pada Alkitab yang pertama adalah sebagai tanda pengakuan. Penyerahan anak sebagai tanda pengakuan kita, sebagai pengakuan Jack dan Eva bahwa yang pertama yaitu segala hal yang kita miliki termasuk anak itu adalah pemberian dan milik Tuhan. Anda punya apapun, punya rumah, punya mobil, punya kecerdasan, punya kemampuan, punya skill, keterampilan, termasuk punya anak, ini adalah pemberian dan milik Tuhan. Maka ketika seorang sedang menyerahkan anaknya, membuktikan bahwa konteks saat ini, yaitu Bapak Jack dan Ibu Eva mengaku bahwa segalanya ini adalah milik Allah. Bukan saja Allah memberi, tapi ini milik Allah. Ketika anak ini diberikan kepada Jack dan Eva, tetap ini miliknya Allah. Ketika Jack dan Eva menyerahkan, Tuhan terima kasih, ini sebuah pengakuan, terima kasih Engkau sudah memberikan anak, dan saya serahkan kepada Tuhan.
diserahkan kembali, bukan lalu cuci tangan lepas tangan, tapi sebagai pengakuan yang kedua adalah yaitu bahwa Jack dan Eva itu terbatas dalam waktu, tidak 24 jam menyertai, terbatas dalam kesempatan puasa dan sebagainya. Manusia terbatas, tapi ketika penyerahan anak ini menunjukkan bahwa Allah kita Allah tanpa batas. Jadi Bapak Jack dan Eva ketika menyerahkan ini mengakui bahwa Allah mengakui bahwa Marta itu adalah pemberian dan miliknya Allah. Yang kedua, mengakui bahwa Jack dan Eva ini terbatas, maka diserahkan kepada yang tanpa batas. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyerahan anak sebagai tanda pengakuan tadi ya, yaitu mengakui bahwa Marta dalam konteks saat ini, Marta ini adalah pemberian Allah untuk Jack dan Eva dan miliknya Allah, maka diserahkannya. Kedua, mengakui bahwa Jack dan Eva ini terbatas, diserahkan kepada yang tanpa batas. Yang kedua, penyerahan anak sebagai pernyataan tekad. Nah ini, Jack dan Eva ketika menyerahkan bukan lepas tangan, cuci tangan, tapi sebagai bentuk pernyataan tekad. Untuk apa? Membesarkan anak bukan dalam hal jasmani saja, dikasih ASI, kata-kata ya, kasih ASI. Ya, minimal 2 tahun, setahun lah, atau 6 bulan saja. Karena ASI akan membantu imun. Satu, yang kedua menghemat biaya. Jadi nggak perlu beli susu, ya. Jadi kasih ASI. Saudara-saudara, bukan saja punya tekad membesarkan anak. Ingat ya, ini anak-anak yang remaja. Anda bisa begini, orang tuamu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala supaya kamu ada. Kalau perlu aku nggak perlu sekolah, anakku sekolah. Kalau perlu aku nggak usah makan, anakku yang makan. Nah ini sebuah tekad membesarkan anak. Ya, jadi yang pertama sebuah pengakuan, yang kedua pernyataan tekad. Ketika Jack dan Eva menyerahkan anak, punya pernyataan tekad bahwa mau membesarkan anak bukan saja fisik, tapi rohani. Dengan cara apa? Yaitu mendidik untuk takut akan Tuhan. Yang pertama sebuah pengakuan, yang kedua pernyataan tekad. Pernyataan tekad itu siap ya, membesarkan anak. Kalau perlu saya nggak usah makan, anak yang makan. Ya, saya nggak usah makan sama anak kasih saya makan. Tapi nanti kalau saya, ya catatan saya kasih. Karena satu menambah imun, yang kedua hemat biaya. Ya, itu yang penting. Ya, jadi lalu lebih penting dan sangat penting yaitu rohaninya. Orang bilang bayi itu seperti kertas yang kosong, harus digambar apa, diisi apa, dan itu yang pegang peranan adalah orang tuanya. Apa yang ditulis, apa yang dicatat, apa yang digambar di kertas kosong itu akan menjadi sejarah bagi anak ini ke depan dan menjadi dasar. Maka Allah melalui Musa berkata untuk memperkatakan firman Tuhan Taurat ini kepada anak, waktu masuk keluar, waktu berjalan dan sebagainya. Jadi didik anak, ya, pernyataan tekad. Oke, pernyataan tekad untuk membesarkan anak dan juga sekali lagi mendidik beribadah. Ya,
Jadi orang ketawa. Gimana mau didik anaknya ibadah, orang tuanya sendiri nggak beribadah. Ayo ke gereja, dia nggak ke gereja. Maka butuh teladan. Jadi si anak akan melihat bahwa ini gereja. Perhatikan, ini penyakit, biasa penyakit. Tuhan tolong beri punya anak dapat anak. Gara-gara anak, hubungan kita sama Tuhan terganggu. Gara-gara anak, hubungan kita sama istri atau suami terganggu. Jangan kita terganggu oleh karena anak untuk hubungan kita dengan Tuhan. Oke? Jangan juga hubungan kamu dan Eva terganggu karena anak. Biarkan cinta tanpa batas, tanpa termasuk anak. Termasuk juga waktu di gereja. Kenapa nggak ke gereja? Anak sih, anak rewel lah, ini lah. Nggak punya anak, nangis-nangis minta anak. Dikasih anak, malah hubungan sama Tuhan terganggu. Jangan sampai seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan khotbah dan hari ini mungkin bisa waktu bisa ada lebih agak lama, saya kasih waktu spare 10 menit ya untuk bisa berdiri, bisa khotbah tetap 30 menit nanti pokoknya bisa sampai jam 9 selesai, 10 menit untuk ya. Mudah-mudahan jangan lama-lama 5 menit dan selesai ya. Baik, mari kita arahkan tangan kita dan saya siap untuk memberkati, bukan saya memberkati, Tuhan memberkati Marta, Marinta, Amora, Saragi, dan Tuhan akan memberkati Bapak dan Ibu. Bapak di surga, terima kasih hari ini putuskan sucikan hamba-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau akan menaruhkan berkat yang melimpah untuk Bapak Cek dan Ibu Eva. Mereka menyadari, mengakui bahwa Marta pemberian Allah dan milik Allah. Mereka mengakui bahwa Allah terbatas, mereka terbatas, Allah tanpa batas. Oleh sebab itu, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat melimpah atas Bapak dan Ibu Cek. Hamba-Mu juga serahkan Marta di dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Engkau jadikan anak ini anak yang penuh berkat. Melalui anak ini nama Yesus makin dipermuliakan. Kau akan menjaga, melindunginya. Kau Allah tanpa batas, orang tua mereka terbatas. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan memberkati. Nanti ini diambil karena Tuhan sekali. Ya. Tuhan memberkati. Silakan. Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Ini sudah berdoa ya. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Bulan ini temanya adalah jangan egois. Artinya nggak boleh egois. Kata ini familiar banget ya. Semua orang pernah mendengar maupun pernah mengucapkannya, ya. Baik kepada diri sendiri maupun
kepada orang lain, ya. Jangan egois loh, saudara-saudara dikasih Tuhan. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas pengertian egois ini lebih dalam dari apa yang mungkin pernah kita katakan, kita ucapkan atau kita mengerti. Bapak Ibu, mudah-mudahan saya dapat berbicara dengan cara yang sederhana ya, agar kita semuanya mengerti. Mari kita lihat dulu. Sudah. Ya. Ya, tema kita jangan egois. Kita mau belajar dulu tentang egois. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk kita melihat gambar ini ya, memang agak sedikit. Tadi pun harus dibantu Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, tadi pagi pembukaannya sama seperti ini. Tapi nanti tokoh yang saya bahas itu berbeda. Ya, perhatikan gambar ini. Di dalam jiwa kita, menurut seorang ahli ilmu jiwa bernama Sigmund Freud, kita di dalam jiwa kita ya, dalam hidup kita ini ada 3 bagian. Yang pertama disebut id, yang kedua itu ego, dan yang ketiga super ego. Nah, kita bahas dulu yang ini ya, yang id. Id itu apa sih? Id itu adalah segala macam kebutuhan dasar manusia yang mintanya dipuaskan, gitu ya, dipenuhi. Kebutuhan ini alamiah, istilahnya memang dari sononya begitu, dari sono. Misalnya kita lihat anak bayi ya, kalau haus dia pasti menangis, dia ingin segera menyusu, gitu. Entah ASI, entah mungkin ada ibu yang memberikan susu formula ya, terus dari kasih Tuhan, dia akan menangis sejadi-jadinya. Saat itu juga ingin dipenuhi. Nanti ketika sudah dipenuhi dia diam, ya, dia tenang kembali. Nah, di dalam diri orang dewasa sama, nggak ada bedanya, ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Berbicara tentang kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, ya wajar kalau dipenuhi karena memang itu kebutuhan manusia. Kita lihat dulu daftar kebutuhan yang dituliskan oleh ahli yang lain, ya, di bidang yang lain. Kita lihat ya. Nah, ini tolong dibantu ya. Ini berdasarkan seorang bapak yang namanya Abraham Maslow. Saudara-saudara, dia daftar tuh kebutuhan manusia, ya. Yang paling bawah sekali itu kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, ya, misalnya makan, minum, tidur, ya, berpakaian dan lain-lain. Semua itu dari sononya, ya. Si Chloe, Caleb, Marta juga termasuk yang tadi ya, yang habis diserahkan kepada Tuhan. Itu nggak diajarin siapa-siapa. Kalau dia punya rasa lapar, punya rasa haus, gitu ya. Kalau gerah, panas, gitu ya, butuh yang adem-adem. Itu memang udah dari sananya begitu. Ini memang kebutuhan yang dari lahir memang sudah ada pada setiap orang. Nggak ada tuh, kalau anak bule enggak kali ya, nggak punya rasa lapar, cuma anak Indonesia aja punya rasa lapar. Enggak seperti itu. Semua orang punya kebutuhan dasar ini. Nah, kemudian semakin meningkat dari kebutuhan dasar cuma makan, minum, tidur, pakai. Nah, perlu rasa aman, ya. Makanya orang-orang yang rumahnya baru ngontrak misalnya, itu belum memiliki rasa aman, karena dia berpikir terus, entar kalau yang punya rumah
butuh rumahnya, saya nggak bisa lagi pakai rumahnya ini. Saya mau nggak mau harus keluar dari rumah ini. Itu ada perasaan tidak aman. Ya, beda dengan orang yang sudah punya rumah pribadi. Beda dengan beda dengan orang-orang yang sudah punya rumah pribadi, ya, dimanapun, misalnya sekarang dia lagi ngontrak tapi punya rumah pribadi, dia nggak masalah, aman. Ketika rumah saya diambil sama pemiliknya, nggak boleh ngontrak lagi, ya saya bisa nggak ada punya rumah sendiri, gitu ya, rumah pribadi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi itu kebutuhan sosial. Setiap manusia perlu berinteraksi dengan orang lain, ya, perlu misalnya relasi, hubungan. Gak ada manusia yang bisa hidup sendiri, ya, sependiam-pendiamnya orang, setertutup-tutupnya orang, pasti dia butuh orang lain, ya. Sudah dikasih oleh Tuhan itu kebutuhan dasar. Nah, kemudian tadi pagi saya bahas misalnya kita juga butuh rekreasi, ya, sudah dikasih Tuhan. Itu masuk lagi ke yang berikutnya, ya, penghargaan, kemudian pernyataan diri, itu makin lama makin meningkat. Jadi kebutuhan orang itu bukan cuma makan, minum, pakai, bukan. Ada kebutuhan yang lain yang mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi tetap ada. Misalnya, bohonglah kalau orang, saya mah nggak usah dihargai, saya nggak usah lah dipedulikan. Nah gitu Bapak Ibu. Kalau punya kebutuhan untuk dipedulikan, ya apa aja wajar gitu, memang wajar. Karena ada kebutuhan yang memang dari caranya udah ada gitu dari kita hati. Saya nggak perlu dipuji kalau makan apa-apa. Mulutnya mungkin bilang begitu, tapi hatinya tetap aja pengen dipuji. Ya kan itu sebuah kebutuhan. Nggak apa-apa, itu sesuatu yang wajar. Nah kita balik lagi sekarang mundur ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai di situ ya. Dari tadi juga masalah saya di sini. Mundur. Gambarnya dimundurin ke belakang. Atau balik lagi ke depan. Ya, nih. Berarti kita udah bahas ya, yang ini ya, segala kebutuhan yang memang pengennya dipenuhi. Orang dewasa lapar nih, dia pengen makan lah, pengen segera teratasi kelaparannya itu. Bapak Ibu di sini lapar nggak? Lapar nggak? Oh, ada yang udah makan dari rumah berarti nggak lapar ya. Saya kelihatan nggak dari sini? Lapar ya. Kelaparan ini, tapi ya itu saya tahu bahwa itu wajar gitu loh, ya karena belum makan. Nah, tapi di dalam diri kita selain itu tadi, maka ada yang namanya ego. Nah, ego itu adalah sesuatu dalam diri kita yang bisa mengatur sikit tadi, yang kebutuhan tadi. Artinya dia yang bisa menekan. Misalnya gini, kita lapar nih, tapi kita lihat, wah, tapi kan kita lagi ibadah. Saya kan lagi khotbah. Masa hanya gara-gara lapar pas lagi khotbah, saya maksain, ya harus pokoknya harus makan. Saya makan juga di sini lagi khotbah. Terus saya bilang sama Bapak Ibu saudara sekalian, ya karena kebutuhan saya lapar ini, saya perlu makan saat ini, saya makan. Atau sebaliknya, Bapak Ibu yang lagi ibadah, Bapak Ibu pengen nyomil nih, yang mungkin udah gak enak nih, lapar, makan lagi ibadah. Si ego yang ingetin, jangan, yang ini kenyataannya, realitanya kita lagi ibadah. Atau lagi di kereta misalnya kan gak boleh makan tuh, bawa sih ada roti, ada cemilan di dalam tas, makan lagi selesai di kereta, tapi kan
dalam Transjakarta. Jadi saya tunggu sampai selesai saya sampai di mana, baru saya makan. Walaupun satu lapar sekali. Itu si ego ngomong gitu, jangan makan dulu. Nah, satunya lagi super ego. Ini lebih tinggi lagi. Dia bilang nih, si super ego sama si tadi tuh, yang kelaparannya tadi perlu dipenuhi saat itu juga. Si pengen makan, harus makan. Si ego tadi bilang jangan, karena kamu lagi di kereta. Di kereta ada aturan, nggak boleh makan. Yang satunya lagi, kalau kamu makan juga di kereta, berarti kamu nggak menghargai orang lain yang ada di kereta. Nah, ketika bicara soal kamu tidak menghargai orang lain, itu sudah berbicara soal moral. Jadi bukan lagi soal realitanya di kereta nggak boleh makan. Tapi yang satunya lagi berbicara moralnya, jangan gitu. Apalagi kamu anak Tuhan, kamu orang Kristen, kamu harus jadi contoh yang baik, gitu kan? Di tengah-tengah dunia ini, kalau kamu makan, kamu nggak jadi contoh, kamu nggak jadi terang. Orang lain akan bilang, pakai kalung salib Kristen, tapi makan di dalam kereta misalnya. Nah, super ibu ngomong gitu. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa selain kebutuhan dasar ini yang penuhi di dalam diri kita ada ego, ada super ego yang mengingetin kita. Maka semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ini super egonya bisa jadi kuat Bapak Ibu untuk mengalahkan si itu tadi. Sudah dikasih Tuhan. Tapi yang namanya egois, nah ini. Jadi bukan ego ya, ego itu bagus Bapak Ibu. Super ego bagus. Yang gak bagus itu egois. Artinya kebutuhan itu harus dipenuhi. Si ego udah ngomong, si super ego udah ngomong jangan, tapi dikalahkan sama yang ini. Nggak mau dengar, nggak mau ditaati. Dilawan semuanya. Akhirnya dia tetap melaksanakan pemenuhan kebutuhannya. Nggak peduli waktu, nggak peduli di mana, nggak peduli dengan siapa. Pokoknya kalau ada lapar harus makan. Bapak Ibu, akibatnya kita akan disebut menjadi orang yang egois. Ya, klik coba Bapak Ibu dibantu aja nih dari situ ya. Terus lagi, jadi sekarang kita mendapatkan definisi apa itu egois. Ya, jadi ngomongnya harus lengkap ya Bapak Ibu. Egois loh, gitu. Jangan egois, bukan jangan ego ya. Ego itu bagus. Egois kita lihat definisinya. Coba diklik. Egois adalah sama-sama Bapak Ibu. Kita baca ya. 2, 3. Seseorang yang selalu mengutamakan kepentingannya sendiri, mengutamakan kebutuhannya sendiri tadi, sikitnya tadi, gitu. Ya, misalnya contoh zaman sekarang, kita semuanya pada pakai masker nih, keluar rumah juga pakai masker ya. Itu kebutuhan Bapak Ibu, betul ya? Kebutuhan untuk diri kita sehat, makanya kita pakai masker. Tapi ada juga orang yang ingat kan, kalau pakai masker, berarti dia butuh nggak pakai masker gitu. Ya, saya mah nggak bisa kalau pakai masker. Aduh, ingat banget. Aduh, ngomong nggak bisa. Aduh, nggak kedengaran. Bla 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 bla. Tapi egonya bilang, tapi sekarang kan musim pandemi, ya kan? Di mana-mana orang pada pakai masker. Itu peraturan pemerintah juga harus pakai masker. Maka pakailah masker. Si egonya bilang gitu. Kemudian si super ego lebih tinggi lagi, dia bilang, pakailah masker. Kalau kamu nggak pakai masker, ya, terus kamu seandainya ada COVID, ada corona dalam tubuhmu, kamunya nggak apa-apa, kamunya seger buger. Tapi kamu bisa menulari lewat dropletnya. Ketika kamu bicara, nah, orang lain kena, bagaimana? Kasian kan? Nah, itu super ego. Ya, jadi dia bukan hanya bicara soal kenyataan, tapi sisi moral. Makanya bersyukur kalau kita semakin banyak dengar firman Tuhan Bapak Ibu,
semakin kita mengerti hal ini, kita dapat mengendalikan sikap itu. Tapi orang-orang tertentu kan nggak bisa mendengarkan egonya, nggak bisa mendengarkan super egonya, akhirnya bablas jadi egois. Nggak peduli orang saya enggak, ya saya akan nggak pakai masker, masa bodoh dengan orang lain. Itu Bapak Ibu, itu disebut egois. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saudara-saudara di Kasudan pasti tahu, ya pasti bisa menebak-nebak apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan-jangan bukan orang lain yang melakukan itu, bisa jadi kita selama ini sebenarnya adalah orang-orang yang egois gitu dalam beberapa kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Contoh tadi pagi saya bilang, kita berbisnis, kita berdagang, kita melakukan apa-apa, untung, harus untung. Ya itu wajar Bapak Ibu, haruslah orang jualan untung ya kan. Tapi hati-hati, ya kan. Kalau kita egois berarti kita nggak pedulikan apa yang dibilang si ego, apa yang dibilang si super ego, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Untuk mendapatkan keuntungan, kita merugikan orang lain. Untuk mendapatkan jabatan tinggi, kita sikut sana, sikut sini, kita injak kepala orang, ya. Beberapa orang untuk hanya naik ke atas lebih tinggi daripada orang itu. Hati-hati, itu juga disebut egois. Hari ini kita akan melihat ya di dalam firman Tuhan sebuah contoh orang yang tidak egois. Tapi kita lihat dulu tanda-tanda dari orang egois, ya, yang bisa saya catat setelah definisi tadi. Tolong Pak Indra. Ya, ciri-cirinya langsung aja ya. Yang pertama, orang yang egois itu selalu mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, ia sulit menerima saran. Yang ketiga, tidak kooperatif, nggak mau kerjasama, ya. Saudara-saudara mau jalan sendiri, ya apa katanya sendiri, nggak mau diatur-atur, nggak mau. Kemudian mau menang sendiri, terus rasa toleransi kecil. Yang berikutnya kurang memiliki empati, terlalu perhitungan. Bulan-bulan yang lalu kita bahas tentang jangan pelit. Saya sudah memberikan perbedaan antara pelit dan hemat. Saudara-saudara, jangan perhitungan. Ya, di sini orang pelit suka berhitung. Ya, nggak mau rugi, nggak mau mengeluarkan sesuatu, apapun alasannya. Tapi orang hemat juga penuh perhitungan. Hanya bedanya orang hemat itu memikirkan. Ya, di dalam segala hal yang dikeluarkan itu berguna, tepat guna, tepat sasaran atau tidak. Begitu Bapak Ibu. Selalu. Jadi sama-sama ada perhitungan, tapi yang satu buruk sekali, yang satu itu positif. Kemudian yang berikutnya kurang pengertian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat ayatnya dulu ya di dalam Alkitab. Mari kita buka Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16 sama-sama kita baca ya. 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jauh sebelum para pakar ilmu jiwa mengeluarkan teori-teori yang membuat kita mengerti bahwa di dalam jiwa ini ada ego, super ego tadi Bapak Ibu. Tuhan melalui firman Tuhan sudah lama dituliskan bahwa orang-orang dengan ciri mementingkan diri sendiri, yaitu orang egois yang nggak bisa menekan id-nya itu, tidak mau mendengarkan ego dan super egonya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu akan menimbulkan kekacauan mulai dari keluarga. Ya, kalau ada orang yang mementingkan dirinya sendiri, maka keluarga itu akan menjadi kacau. Meningkat lagi di gereja sama. Kalau ada di antara jemaat hamba Tuhan yang egois, yang mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan.
dan jahat. Ini dampak dari egois. Jadi segala perbuatan jahat. Kalau orang udah egois, itu akan beranak pinak. Akhirnya dia bisa menipu orang gara-gara egois, pengen dapat untung banyak. Ya kan, Bapak Ibu? Dia menjual barang-barang yang tidak baik, tapi dikemas sedemikian rupa misalnya, diolah lagi, dan lain sebagainya. Padahal itu yang salah orang yang makannya, yang menggunakannya. Dia nggak peduli, yang penting untung. Nah, karena egois jadi menipu, karena egois jadi berbohong, karena egois jadi berkelahi, karena egois jadi banyak anak pinaknya, Bapak Ibu. Dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari kasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi orang yang tidak egois. Kita lihat sekarang contoh di dalam Alkitab seorang yang tidak egois, ya, namanya Epafroditus. Saya suka nama ini sebenarnya, ya. Kalau punya cucu pengen namakan anak ini Bapak Ibu, tapi kan nama cucu kan diberikan oleh anak-anak, ya, anak orang tuanya mereka sendiri, ya. Jadi oma tidak berhak memberikan nama kecuali nama keluarga barangkali, ya. Jadi nggak ikut campur pemberian nama. Bagus, ya, namanya Epafroditus. Dia tidak egois, bahkan aja ini gambarnya, ya. Saudara-saudara, ada dituliskan di dalam Alkitab, kita baca Efesus 2 ayat 25 sampai ayat 30. Tadi pagi saya bahas tokoh satunya di atas dia dalam penulisan, namanya Timotius. Nah, sekarang Epafroditus. Pak Erasmus Sabdono punya punya adik kembar. Itu diberi nama Timotius dan Epafroditus. Saudara-saudara, ada yang punya anak kembar mungkin bisa, ya. Ini bagus sih karena searah. Kita lihat sama-sama ayatnya. Ayat 25, sama-sama baca Bapak Ibu, ya. 2, 3. Sementara itu, Anda perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku, perhatikan, dan teman sekerja serta teman seperjuanganku dalam warna yang sama. Kemudian yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, dalam warna yang berbeda. Ini ada maksudnya Bapak Ibu, ya. Nanti saya akan jelaskan. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 27. Ayat 27. Klik, ya. 27. Betul, ya. Di sebelumnya bahkan 27, ya. Ya, sama-sama 2, 3. Memang benar ia sakit. Siapa yang sakit? Adik Epafroditus itu. Dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka-citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka-citaku. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini sosok yang luar biasa di mata Paulus. Paulus menuliskannya dengan detail berdasarkan apa yang menjadi kepribadian orang ini. Kita lihat, ya, secara bersama-sama. Diklik coba. Dari ayat-ayat yang kita baca, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Langsung aja masih ada, ya. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kita lihat secara singkat Bapak Ibu, karena saya kejar-kejar waktu benar. Kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Epafroditus sehingga ia layak disebut tidak egois. Ya, meskipun dia punya kebutuhan-kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Seperti tadi kan saya bilang di awal, ada itnya di dalam dirinya, sama seperti semua orang, tapi dia bisa mengalahkan itu sehingga dia menjadi orang yang tidak egois. Tolong diklik. Epafroditus itu namanya artinya mempesona, ya, bukan tebar pesona Bapak Ibu, ya, tapi mempesona. Asalnya dari Makedonia. Kenapa saya harus tulis
dan bagikan kepada saudara asal usulnya. Penting karena beberapa bulan yang lalu dibahas melalui mimbar ini tentang jemaat Makedonia. Nah, ini ada salah satu jemaat yang berasal dari situ. Jemaat yang dikatakan di dalam Alkitab itu sangat miskin. Ya, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Nah, salah satunya itu adalah Epaphroditus. Dia berasal dari jemaat Makedonia. Kemudian, baik lagi, dari ayat yang kita baca tadi, Paulus bilang dia saudaraku, dia teman seperjuanganku, dia sahabatku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu menunjukkan bahwa Epaphroditus itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Hanya orang-orang yang tidak egois yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Orang yang egois nggak bisa bekerja sama Bapak Ibu, karena dia kan anti kritik, ya anti diberi nasihat, anti saran. Kalaupun dia mangut-mangut tanda setuju, padahal dalam hatinya enggak. Pokoknya harus capai sasaran. Pokoknya tujuan saya sendiri harus tercapai bagaimanapun caranya. Apa-apalah di rumah rapat, iya. Yang penting ujung-ujungnya, putusan saya juga yang dilakukan. Jadi itu Bapak Ibu, nggak bisa diajak bekerja sama untuk melihat kepentingan bersama, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan satu dua orang. Nggak bisa. Kemudian Epaphroditus juga mau melayani sesama. Jelas tadi Paulus katakan, dia orang yang melayani Paulus di dalam penjara. Saudara-saudara, tidak pernah disebut Epaphroditus itu rasul. Tetapi orang yang melayani itu nggak harus kan jadi rasul dulu. Bapak Tuhan, orang-orang yang tidak egois saja, yang mau merendahkan hati untuk melayani orang lain. Kebanyakan orang nggak suka ya jadi pelayan, tapi senang kalau jadi bos. Ya, bukan bos aja dipanggil bos, rasanya tenang gitu ya. Pokoknya bos gitu, pokoknya bos. Saudara-saudara, kalau orang-orang yang masih egois nggak akan bisa melayan, karena di dalam dunia pelayanan dituntut kerjasama, dituntut kerendahan hati, dituntut pengorbanan, dituntut kedatangan hati kenal, ya kulit badan, yang sedikit-sedikit tersinggungan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, nggak bisa Bapak Ibu. Tapi Epaphroditus melayani. Kemudian yang berikutnya dia mau berkorban bagi sesama. Tadi udah dibahas dia dari Makedonia. Dia orang yang susah secara ekonomi. Dia sangat miskin seperti sebagian besar jemaat Makedonia. Tapi dengan apa yang dia bisa dia lakukan Bapak Ibu, sudah dikasih itu, dia berkorban bagi Paulus. Bukan hanya berkorban waktu, dia berkorban apa yang dia punya. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, dia berkorban sampai nyaris mati, sampai sakit Bapak Ibu karena pelayanan. Di antara kita belum ada kayaknya orang yang pernah melayani Tuhan itu sampai sakit. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi Epaphroditus pernah mengalami. Tidak dijelaskan memang secara spesifik kenapa dia sampai nyaris mati dalam pelayanan. Tapi sudah bisa dipastikan dia bukan orang yang tulus, karena berani mati untuk kepentingan orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, dia mau menutupi kelemahan Rasul Paulus. Paulus bilang, saya ini punya kelemahan, tapi Epaphroditus bisa menutupinya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, yang menutupi kelemahan bukan menutupi dosa. Jangan disamakan Bapak Ibu ya. Kalau ada rekan kita berbuat dosa, lalu kita bilang, oh enggak, Bapak, itu namanya menutupi dosa Bapak Ibu. Dan itu tidak boleh sama sekali. Jadi berbeda sekali. Oh saya cuma mau begini doang, saya cuma begini doang dalam pelayanan. Berarti sudah kualitas oleh Tuhan. Bukan menutupi dosa, tapi menutupi kelemahan. Apa yang menjadi kekurangan Rasul Paulus ditutupi
tidak mencelaknya, melihat kekurangan orang lain, bukan menekannya. Tapi kemudian, Bapak Ibu, bagaimana caranya menutupi kelemahan itu dengan kelebihan saya? Ya, kamu punya kelemahan di situ. Ayo kita bergandengan tangan. Ayo kita mengerjakannya bersama-sama. Bapak Ibu, itu nggak gampang dilakukan sama orang-orang yang egois. Maka pantas dan wajar kalau Epaphroditus saya sebut orang yang tidak egois karena ada di Alkitab dan dinyatakan oleh Rasul Paulus. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat kesimpulan dari khotbah pada pagi hari ini. Kita akan membaca bersama-sama ya. Ya, 2, 3. Tuhan sanggup memakai siapa saja, bukan hanya Epaphroditus, bukan hanya Timotius, ya. Dia bisa pakai siapa saja. Menjadi kepanjangan tangannya. Tangan siapa? Tangan Tuhan untuk menolong orang, untuk memberkati orang. Semua kita ini bisa dipakai Tuhan, kecuali orang yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Semua orang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya, menjadi berkat. Bukankah banyak orang suka berdoa seperti itu? Tuhan, jadikan aku berkat. Tuhan, jadikan aku tanganmu. Jadikan aku kakimu. Jadikan aku matamu. Supaya bisa jadi berkat. Tapi selama masih egois, masih mementingkan diri sendiri, saya yakin-yakinnya kita tidak akan dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangannya, menjadi berkat. Jangan-jangan ketika kita berdoa, Tuhan pakailah aku, jadikan aku alatmu. Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan yang tahu kedalaman batin kita, Dia akan menjawab. Jawabannya singkat, pret gitu Bapak Ibu ya. Aja anak zaman sekarang, kalau aku jadi alat pret kata Tuhan. Saudara-saudara kata Tuhan, nggak akan bisa dipakai. Hari ini saya berharap setiap jemaat dan lembaga Tuhan akan dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangannya sendiri, supaya dunia melihat anak-anak Tuhan menjadi berkat, menjadi saluran berkatnya Tuhan. Maka satu-satunya cara adalah kita tidak boleh egois. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada-Nya. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat percaya sesering apapun Tuhan mengingatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan, itu semuanya demi kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mulai sekarang ini tolong kami untuk kami paham akan kebutuhan kami, tapi kami juga mengerti ada firman Tuhan yang menguatkan kami untuk tidak berlaku egois. Tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi belajar melihat kepentingan luas, kepentingan besar, kepentingan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Seluruh Tuhan dan jemaat ucapkan terima kasih kepada Pendeta Tarsiotum MP yang telah melayani dalam pelayanan firman. Tuhan Yesus memberkati. Christmas Carol, guru-guru Amin akan mengadakan Christmas Carol bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin memberikan hadiah Natal kepada anak-anak, ponakan atau cucu melalui acara Christmas Carol. Dapat mendaftar ke Kasati dan Kak Grace. Pendaftaran ditunggu pada tanggal hari Minggu, 20 Desember 2020. Ibadah Natal dan tutup tahun. Ibadah Natal pun diadakan pada tanggal 20 Desember 2020. Ibadah tahun 1 pada pukul 7 pagi. Ibadah tahun 2 pada pukul 9 pagi. Ibadah tahun 3 pada pukul 6 sore. Perayaan Natal umum akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2020. Tahun 1 akan diadakan pada pukul 7 pagi.
Kau 2 diadakan pada pukul 10 pagi. Kau 3 diadakan pada pukul 6. Ibadah tutup tahun akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2020. Kau 1 diadakan pada jam 4 sore. Kau 2 diadakan pada jam 6 sore. Kau 3 pokok doa. Yang pertama, meminta ampun dosa-dosa kita pribadi, keluarga, warga DKI Jakarta, dan bangsa Indonesia. Yang kedua, Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada pemerintah dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT dan RW untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, untuk seluruh warga Indonesia, khususnya kita, jemaat GBI Serafim, dapat mematuhi anjuran melakukan 3M. Yang keempat, Tuhan memberikan belas kasihan kepada bangsa kita untuk dapat melewati masa resesi dan tidak jatuh dalam jurang kebangkrutan ekonomi. Info khusus diharapkan kepada seluruh jemaat dan hamba Tuhan untuk tetap berdoa, jaga kesehatan, menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, memberikan salam sehati untuk mematuhi anjuran Ketua Sinode GBI sampai wabah corona berhenti. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani penyerahan dan juga Ibu Gembala yang sudah melakukan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya apa yang sudah kita dengar lewat firman Tuhan itu membuat kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, menjadi orang yang tidak egois. Baik, saudara yang terkasih, mari kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan saya untuk balik berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kami lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat penyerahan anak, bahkan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus mampukan kami untuk memahami secara mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Bapak Gembala maupun Ibu Gembala yang sudah melayani pada pagi hari ini, bila Tuhan sendiri akan tambahkan hikmat pelayanannya ya Tuhan. Makin hari semakin luar biasa, dan Tuhan akan selalu melindungi, menjagai, dan memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupannya ya Bapak. Demikian juga hamba kita berdoa untuk hamba Tuhan yang lain yang sudah melayani itu dengan baik. Dan semoga Tuhan akan memberkati di dalam pelayanannya, memberkati kehidupannya. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, jadikan itu sukses, jadikan itu berhasil. Juga hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini setia hadir dalam KU2. Hamba tidak tahu persiapan menjadi persoalan mereka, tapi kami yang percaya untuk ada di tengah-tengah kami saat ini dan untuk mendengarkan segala kesah mereka ya Bapak. Kiranya Engkau akan mendengarkan doa-doa mereka dan menjawab doa-doa mereka dengan positif ya Tuhan, sehingga kami pulang bukan membawa duka, tetapi membawa sukacita yang besar karena doa kami sudah diterima oleh Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih yang juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah lewat streaming ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri juga kami memberkati seperti Engkau memberkati kami di tempat ini ya Tuhan. Apapun jadi masalah mereka, Tuhan yang akan jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan program gereja khususnya bulan ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan bimbing sertai segala persiapan kami yang sudah dilakukan oleh para panitia dan pengisi acara. Biarlah Tuhan sendiri akan menyempurnakan segala latihan-latihan mereka sehingga mereka bisa menampilkan yang terbaik buat kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan pimpin sampai perjalanan kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita arahkan pandangan kita kepada Dia sebentar lagi dan memberkati kita semua. Terkasih Tuhan, ulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta pembimbingan dari Roh Kudus yang tidak pernah henti-hentinya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dengan berdoa. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan yang paling belakang keluar lebih dulu supaya tidak berkerumun dan berkerombol. Kita akan tetap jaga jarak, ya, cuci tangan, oke? Supaya kita terhindar dari virus. Baik, saja, Tuhan Yesus memberkati.